Nirmala kabur secepat mungkin dari Arifin dan temannya itu dan menjumpai beberapa sekelompok pemuda yang sedang mengendarai motor. Nirmala pun menceritakan kejadian yang menimpanya dan kemudian mereka mau menolong Nirmala. Tapi gara-gara itu Arifin yang melihat Nirmala berusaha naik motor langsung menelpon kepada Pak Bram. Lalu Pak Bram ini langsung memutuskan untuk memindahkan ketiga anak yang lainnya ke dalam mobil. Mereka bertiga ini sempat mau kabur sih, tapi sayangnya ditangkap lagi. Hingga pada akhirnya Nirmala beserta ketiga pemuda tersebut sampai ke rumah penyekapan. Tapi sayangnya rumah itu sudah kosong, jadi mereka pun berkeliling-keliling mencari mereka untuk melapor ke polisi juga. Nah, mobil yang ditumpangi oleh Pelangi dan teman-temannya ini tiba-tiba mau menabrak sebuah gerobak. Mereka pun berteriak minta tolong dan menggedor-gedor. Tapi kedua bapak-bapak ini tidak berani untuk menolong mereka secara langsung dan berniat untuk ke kantor polisi. Di perjalanan bertemulah dengan Nirmala dan juga ketiga pemuda yang sedang bersama Nirmala tersebut. Bapak ini awalnya curiga kalau Nirmala juga mau dijahati, tapi pada akhirnya mereka menjelaskan kalau mereka juga mencari teman-temannya Nirmala. Akhirnya diberitahulah oleh kedua bapak ini bahwa ketiganya sedang pergi mengendarai sebuah mobil hitam dan Nirmala beserta ketiga orang tersebut pun mengejar mereka. Berkat kerjasama yang baik di antara Pelangi, Hazel dan juga Aska berhasil membuat mobil yang ditumpangi mereka itu berhenti karena Aska menutupi mata si pengendara mobil. Nah, akhirnya mereka bertiga pun bersama Nirmala kabur dari tempat tersebut. Gara-gara mereka mau naik taksi, tapi pengendara taksi itu tidak percaya kalau mereka berempat ini punya uang, akhirnya terpaksa mereka turun di sana. Dan karena terlalu lapar, membuat keempatnya ini harus terpaksa mengamen. Awalnya sih Aska sama Hazel gak mau ya, tapi gimana lagi, mereka juga butuh makan dan juga uang untuk pulang ke Jakarta lagi. Tapi sayangnya uang hasil ngamen mereka dirampas sama preman. Mereka berempat pergi ke sebuah restoran, tapi dengan jujur mereka mengatakan kalau mereka ini nggak bisa bayar makanan yang mereka makan. Untungnya pelayan restoran itu baik banget dan mentraktir mereka makanan walaupun seadanya. Dan sesuai janji mereka pun berusaha untuk membantu pelayan restoran tersebut mencuci piring di sana. Padahal cuma cuci piring aja sih, tapi kok lihat anak-anak ini cuci piring sama main air jadi kayaknya asik banget ya. Padahal cuma cuci piring gitu. Nah, sayang banget nih. Ternyata si Arifin sama temennya itu makan juga di sana dan begitu mendengar perbicaraan para pelayan yang mengatakan kalau mau kasih makan anak kecil mah kasih makan aja, jangan suruh cuci piring, pecahkan piringnya. Nah, Arifin langsung curiga dan mindik-mindik. Ia mencoba mencari tahu siapa sih yang sebenarnya ada di dalam dapur. Aska yang sedang menoleh tiba-tiba melihat sosok Arifin. Dia pun terkejut dan berbisik-bisik kepada Pelangi kalau ia melihat ayahnya Pelangi. Waduh, spontan keempatnya langsung panik. Mereka takut banget kalau bakal ditangkap lagi dan diberikan lagi kepada sindikat perdagangan anak. Beralih sedikit ya dari cerita petualangan Nirmala dan teman-temannya. Ketika Milka mengatakan kalau Nara itu Pelangi dan diambil oleh ayahnya, Anas langsung curiga kalau begitu pasti ada orang yang sudah masuk ke sini karena tahu kalau Rara itu Pelangi. Nah, waktu dia memeriksa CCTV ternyata ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut dan itu adalah Alvin, teman Alia. Tentu saja Alia pun berusaha untuk menjelaskan kalau tidak mungkin Alvin yang melakukannya karena dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Tapi tetap saja Anas ini merasa sangat curiga walaupun tidak ada bukti yang mengatakan bahwa ternyata Alvin temannya Alia itu memang adalah ayah Pelangi.
Di dalam hatinya sebenarnya Alia ini juga cemas kalau seandainya Alvin itu adalah pengusaha yang mempunyai sebuah bisnis perdagangan manusia, itu berarti kecelakaan atau penculikan yang dilakukan oleh Alvin dan juga melibatkan anak-anaknya tersebut itu adalah murni kesalahannya karena ia sudah lalai menjaga anak-anak. Tapi ya tetap saja ya di sini karena posisi Ratna itu terjepit, tentu saja Alia dan juga Diana selalu menyalahkan Ratna dan mengatakan kalau kesialannya Ratna itu menular kepada anak-anak mereka dan itu akan membuat mereka tidak akan tinggal diam kalau sampai terjadi sesuatu kepada Nirmala, Aska, dan juga Hazel. Berbeda dengan Alia dan juga Diana, walaupun khawatir dan juga sempat kesal, Anas ini justru merasakan sedikit iba kepada Ratna. Bahkan ia selalu merasa kalau keberadaan Ratna di sisinya itu membuat dirinya lebih tenang dan bisa berpikir jernih. Dan seperti prediksi Mimin, kalau Arifin ini akan aman penyamarannya dan identitasnya dari Alia. Mungkin beberapa hari lagi kita masih akan melihat Nirmala dan teman-temannya kejar-kejaran ya sama Arifin dan juga anak buahnya Pak Bram. Tapi kita tunggu saja karena pasti pada akhirnya Nirmala ini akan bertemu kembali dengan Anas dan juga anak-anak yang lain dengan orang tua mereka. Buat kalian yang penasaran dan tidak mau ketinggalan, jangan lupa untuk terus ikuti update terbaru dari Rias TV karena Rias TV akan kembali mengutarakan alur cerita atau sinopsis tentang Pelangi untuk Nirmala. Jadi jangan sampai ketinggalan ya info menarik dari Rias TV. Terima kasih yang sudah menonton. Mimin pamit, bye-bye.